Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Acil di Go Writer Academy Channel ya, channel yang dikhususkan untuk teman-teman yang ingin belajar menulis. Menulis apa saja di sini bisa ya, nanti bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya langsung kepada saya ya. Tentang materi kepenulisan dan motivasi kepenulisan. Insya Allah saya akan membahasnya tuntas di channel ini untuk kedepannya ya. Nah, untuk malam ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa yang ingin teman-teman dapat dari menulis? Apa coba? Apa yang ingin teman-teman dapat dari menulis ya? Soalnya begini teman-teman ya, ada banyak kasus kayak kriminal aja ya, maksudnya ada banyak pengalaman dari teman-teman saya yang saya kenal baik di media sosial ataupun di dunia nyata sekalipun, karena mereka tidak tahu apa yang akan didapatkan dari pekerjaannya, maka ketika mereka sedikit saja menghadapi goncangan, sedikit saja menghadapi hambatan, mereka akan mudah menyerah ya. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang akan kita dapatkan dari pekerjaan tersebut. Misalnya ya, kalau pekerjaan, begitupun dengan menulis juga harus tahu dulu apa yang akan kita dapat dari menulis. Apakah itu materi berupa uang mungkin, atau berupa ketenaran mungkin, atau berupa pahala dari Allah. Bisa saja ya, semua itu sah-sah saja. Nah, kecuali saya dulu waktu pertama kali memutuskan untuk menjadi seorang penulis, saya dulu memutuskan untuk menulis demi uang. Benar sekali, saya awalnya menulis demi uang, bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin apalagi ingin pahala. Dulu saya berpikirnya bahwa hidup itu ya butuh uang, kalau tidak ada uang ya susah hidup. Dulu saya berpikir seperti itu, kalau nggak salah tahun 2014. Padahal saya mulai menulis itu di tahun 2010 ya. Saya mulai belajar menulis lagi, mulai membaca. Kalau membaca sih saya dari kecil juga suka membaca ya, tapi mulai menulis dan mulai memperdalam ilmu kepenulisan itu dari mulai tahun 2009-2010. Saya mulai dari puisi dulu ya. Saya mulai dari puisi karena saya dikasih tahu oleh salah satu sahabat saya bahwa dengan mengirim puisi ke koran, ke media, saya akan mendapatkan uang. Dan benar ya, benar itu. Bahkan sampai sekarang pun banyak yang mengirim tulisannya ke media itu karena ingin honor, karena ingin fee ya, tidak munafik. Jadi dulu saya pertama kali memutuskan untuk menulis itu, satu-satunya alasan saya tahu bahwa saya akan mendapatkan uang dari menulis. Ya, jadi memang tidak salah jika ada seseorang yang menulis karena uang. Jangan disalahkan ya, jangan sok bijak. Oh, saya menulis karena hobi, saya menulis karena ingin bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain jika untuk diri sendiri saja tidak bermanfaat? Bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain jika untuk keluarga sendiri saja tidak bermanfaat? Kita menulis, iya benar, tulisan kita dibaca orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Tapi istri di rumah sama anak pengen jajan sampai nangis, kita nggak punya duit gimana? Yang mending berhenti menulis kalau gitu ya. Jangan teruskan menulis jika kondisi keluarga ngap-ngapan, ngap-ngapan bahasa Indonesianya, keteteran karena ekonomi. Jangan sampai pengalaman saya dulu dialami oleh teman-teman ya. Makanya saya di video sebelumnya saya jelaskan bahwa penulis itu harus siap miskin. Benar, jika
menulis dijadikan satu-satunya mata pencaharian, maka kita harus siap miskin ya pada awalnya. Tapi kalau kita udah menulis yang banyak, yang tulisan kita bestseller, ya itu lebih dari sebuah pekerjaan ya menulis itu. Nah, kembali lagi, apa yang ingin kita dapat dari menulis? Salah satunya adalah uang, karena dengan uang kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Bermanfaat untuk orang lain itu bukan tujuan kalau menurut saya ya, itu bukan suatu target, tapi itu adalah efek dari apa yang kita tulis. Jika kita menulis tentang sesuatu yang bermanfaat, tentang yang berfaedah, otomatis mau tidak mau itu pasti bermanfaat untuk orang lain. Tapi belum tentu bermanfaat untuk diri sendiri, sebab banyak penulis juga yang hanya pintar menulis tapi tidak bisa mengamalkan, tidak bisa merealisasikan apa yang dia tulis ke dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak yang seperti itu ya. Jadi lebih baik kita cari alasan yang real saja untuk awal-awalnya ya. Untuk awal-awalnya kita carilah alasan kenapa kita harus menulis, dan apa yang kita dapat dari menulis itu cari alasan yang real, yang bisa diraba dan bisa diterawang, yaitu apa? Uang ya. Dengan termotivasi karena uang, maka teman-teman akan bersemangat menulis, akan lebih berusaha untuk menulis sebaik-baiknya agar tulisan kita itu layak mendapat uang. Gitu ya. Satu. Jadi alasan pertama atau apa yang kita dapat dari menulis itu adalah, nomor satunya adalah duit ya. Tuh, jika kurang jelas nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi jika di grup atau di Facebook ya, bisa sharing lagi tentang alasan ini. Lalu apa yang akan kita dapat lagi dari menulis? Apa coba? Sip, benar sekali, ketenaran, nama baik ya, kepopuleran. Nah, itulah pokoknya keterkenalan ya. Jadi jika kita menulis, yang pertama tadi adalah alasannya karena uang, yang kedua alasannya karena ingin terkenal, itu sah-sah saja dan itu adalah target yang harus dicapai. Kenapa? Karena jika kita menulis tanpa kita terkenal, buku kita nggak laku teman-teman. Buku kita nggak akan ada yang ngelirik. Apalagi urusan sama penerbit besar seperti penerbit Gramedia, Diva Press, Tiga Serangkai dan yang lainnya. Mereka itu cenderung mencari penulis-penulis yang sudah punya nama ya. Meskipun misalnya tulisan si penulis yang sudah terkenal itu biasa-biasa saja, mereka akan lebih memprioritaskan untuk menerbitkan daripada penulis yang pemula yang belum punya nama padahal tulisannya bagus. Itu realita di dunia perbukuan, di dunia kepenulisan ya. Jadi cocok nih ya. Oh, itu videonya ada di channel saya yang satu lagi. Jadi berusahalah untuk terkenal dulu dengan aktif di media sosial. Saya selalu menganjurkan kepada anak didik saya, anak didik apa ya, maksudnya yang belajar menulis sama saya, baik yang satu grup atau yang privat atau yang ikut kelas, bahwa branding itu sangat penting untuk seorang penulis. Seorang penulis harus berusaha dikenal, terutama dalam hal kepenulisan. Jangan sampai begini teman-teman itu ingin menjadi penulis tapi posting di media sosial tentang makanan yang nggak nyambung ya. Bukannya tidak boleh, tapi ya sedikit di minimal, misalnya dari satu bulan itu kita posting 70% kita posting tentang kepenulisan, baik tentang sebuah quote atau cuplikan atau draft naskah yang sedang kita buat. Tampilkan saja, kenalkan bahwa teman-teman adalah penulis. Dengan begitu teman-teman akan dikenal sebagai penulis, bukan sebagai chef atau sebagai tukang masak atau sebagai tukang ojek online ya. Itu yang akan kita dapat dari menulis ya, nomor 2. Jadi satu yang akan kita dapat itu adalah uang.
Yang kedua, terkenal, ya. Yang ketiga, baru ini adalah ridho Allah atau bisa disebut pahala. Itu yang akan kita dapat dari menulis. Hanya saja sangat sulit mencapai atau berada pada makom menulis karena Allah itu akan sangat sulit sekali tanpa melangkah dari awal dulu, ya. Karena menulis karena Allah itu akan lebih banyak godaannya, akan lebih banyak tantangannya, dan akan semakin bukan menyumbat sih ya, jadi istilahnya memenjarakan pikiran kita agar selalu selaras dengan apa yang Allah inginkan. Beda lagi dengan mereka yang menulis karena uang, mereka yang menulis karena ini terkenal, ya. Mereka cenderung mencari sensasi-sensasi yang akan membuat tulisannya itu melambung tinggi. Tapi itu juga tidak salah, ya. Maksud saya, niat menulis karena ingin uang, niat menulis karena akan terkenal itu tidak salah sama sekali, selama terus menulis, jangan berhenti. Nanti juga kita akan sampai kepada tahap, kepada makom bahwa menulis karena Allah, menulis karena kita mencintai sebuah karena kita mencintai profesi menulis itu sendiri, ya, karena kita mencintai menulis. Dan jika sudah berada pada tahap cinta menulis, maka apapun yang kita dapat dari menulis, kita akan menerimanya dengan hati yang lapang, dengan hati yang bebas, dengan hati yang penuh ikhlas, penuh syukur. Buku kita laku, ya alhamdulillah. Tidak laku juga, ya alhamdulillah. Itulah orang-orang yang sudah menulis karena Allah, sudah menulis karena cinta, ya. Tapi sekali lagi teman-teman, untuk tahap-tahap awal kita, termasuk saya mungkin, ya, jadi jangan merasa bersalah atau jangan dengarkan orang lain yang berkata, apaan nulis karena uang, apaan nulis karena ingin terkenal. Jangan hiraukan mereka, atau silahkan buat mereka mungkin menulis sudah pada level yang tinggi. Tapi mari kita lihat realita. Banyak dari orang-orang, terutama yang senang mengunggah tulisan-tulisan di media sosial, mereka selalu menggembar-gemborkan bahwa mereka menulis karena ingin bermanfaat bagi orang lain, ya. Tapi coba lihat, ketika bukunya terbit, ya, lalu mereka mempromosikannya, dan ketika ada satu orang komentar teman yang gratis dong, lalu dijawab oleh si penulis itu, enak saja gratis, memangnya nulis tidak capek. Nah, jika kita ingin bermanfaat bagi orang lain, tidak akan keluar kalimat itu, ya. Tidak akan. Karena apa? Karena jika ada yang meminta, ya kasih saja. Toh nulis kita bukan karena uang, tapi karena ingin manfaat bagi orang lain. Ternyata ketika ada yang mencandainya dengan kasih bonus dong, gratis dong, padahal itu teman mereka sendiri, dan mereka menjawab, enak saja menulis, saya nulis capek-capek kok dihargai gratis. Lah, menulis karena Allah itu, menulis karena bermanfaat itu tidak berharap uang, tidak berharap terkenal, ya. Jadi sangat bertolak belakang dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang digembar-gemborkan mereka selama ini, ya. Jadi maksud saya, jadilah penulis yang jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Kita jujur saja bahwa menulis itu karena kita ingin dapat penghasilan dari menulis. Jujur saja. Toh kejujuran itu yang akan kita dapatkan juga. Jadi kita tidak terbebani. Jadi kita tidak akan terus-terusan menjaga image seorang yang baik, yang bijaksana. Tidak akan. Kita berjalan dengan apa adanya, diri kita sendiri. Kita menulis karena ingin mendapatkan uang, ya kita menulis, lalu buku kita jual, kita punya untung, ya untungnya buat diri sendiri, buat keluarga, buat siapapun yang mungkin bisa kita bantu. Toh uang juga bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya tulisan. Karena apa, ya teman-teman?
Sebuah tulisan tidak akan membuat orang lain kenyang. Orang lapar itu hanya bisa kenyang oleh makanan, dan makanan dibeli oleh uang. Paham ya? Jadi jangan sesekali menilai orang-orang yang menulis karena uang itu salah. Orang-orang yang menulis karena ingin terkenal itu salah ya. Jangan seperti itu. Belum tentu orang yang meniatkan dirinya menulis karena uang orang yang tidak baik. Siapa tahu dia mengumpulkan uang lalu untuk dia bagikan lagi, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang itu lebih mulia daripada orang yang bergembar-gemborkan niat menulis karena ingin bermanfaat bagi orang lain. Tapi ketika ada pengamen datang ke rumahnya, maaf nggak ada receh. Nah, apaan? Katanya ingin bermanfaat. Ya. Nah begitu teman-teman. Jadi salah satu salah satu niat atau awal mula kita ingin terjun ke dalam dunia tulis menulis, dia ingin menjadi penulis, adalah kita harus tahu dulu apa yang akan kita dapat dari menulis ya. Teman-teman ingin menulis karena yakin akan mendapatkan uang, bagus. Yakin karena ingin terkenal, ya bagus juga. Nah, jika teman-teman sudah mencapai dua tahap ini, menulis karena uang dan menulis karena ingin terkenal, lalu semakin lama semakin terbiasa menulis semakin bebas, semakin bahagia, dan pada akhirnya teman-teman akan mencapai pada puncaknya, yaitu menulis karena cinta, menulis karena Allah. Tapi jangan salah, jika orang yang sudah benar-benar mencintai tulis menulis, meskipun dia tidak menghargai atau menghargakan bukunya, ya, mereka para pembaca itu akan lebih menghargainya. Bisa jadi harga buku yang 50.000 dibeli sama orang lain dengan harga 150.000. Itu pernah saya alami ya. Jadi santai saja. Yang penting itu teman-teman tahu dulu apa yang akan kita dapat dari menulis, apa target kita dengan novel ini. Misalnya teman-teman sedang menulis novel, teman-teman harus punya jangkauan, harus punya target. Dengan novel ini kita teman-teman ingin dapat apa? Ingin dapat uang? Berarti teman-teman harus berusaha memperbagus, membuat menulis sebaik-baiknya agar disukai pembaca, agar pembaca tidak menyesal membaca tulisan teman-teman. Itu ya. Yang kedua, karena ingin terkenal, sah-sah saja. Toh jika kita sudah terkenal, kita akan lebih didengar orang lain. Orang lain cenderung, orang-orang zaman sekarang ya, maksud saya, cenderung mendengar sesuatu dari orang yang sudah terkenal daripada orang yang tidak terkenal, meskipun kualitas ucapannya sama, menasehati. Orang yang terkenal bilang sabarlah, hidup itu harus sabar, akan lebih didengar daripada orang yang tidak dikenal tapi bilang sabar. Ustadz yang terkenal akan lebih didengar oleh jemaahnya daripada ustadz yang tidak terkenal. Kadang-kadang ustadz yang tidak terkenal itu dicibir ya. Apakah teman-teman mau dicibir? Tentu tidak. Makanya berusahalah untuk terkenal dengan meningkatkan branding terus. Tapi ingat, meningkatkan kualitas lebih jauh utama ya. Jangan terkenal karena kejelekan. Kalau terkenal karena sensasi sih mudah-mudah saja ya. Teman-teman lihatlah banyak di media sosial yang terkenal gara-gara sensasi tapi ujung-ujungnya perih. Contohnya kemarin ada yang YouTuber yang membagikan sembako tapi berisi sampah, ngeprank katanya. Dia cepat sekali terkenal, satu Indonesia mungkin tahu dia, tapi bulian terhadap dia lebih dahsyat ya. Sekarang bandingkan dengan misalnya siapa yang kemarin nyanyi Siti Aisyah, dia juga terkenal, yang mengcover lagu itu langsung terkenal dengan lagu tersebut. Tapi karena yang dibawakannya sebuah kebaikan, maka terkenalnya juga dengan cara yang baik dan hasilnya juga baik ya. Gampang untuk terkenal itu, tidak perlu repot-repot ya. Bikin aja sensasi terkenal, tapi efeknya tanggung sendiri gitu.
Nah, untuk seorang penulis, keterkenalan itu ya dengan cara memperkenalkan kualitas tulisannya. Buatlah mereka, si pembaca itu, si teman-teman kita itu percaya bahwa kita mampu menulis dengan baik. Buatlah penerbit mempercayai bahwa jika menerbitkan buku kita, maka buku kita akan terjual laris, gitu ya. Nah, tidak jauh dengan beribadah sebenarnya ya. Orang sholat harus tahu sholat juga apa yang akan didapat dari sholatnya ya. Puasa apa yang ingin didapat dari puasanya. Jika puasa hanya ingin mendapat haus dan lapar, ya nggak usah puasa ya. Toh sehari-hari juga mungkin udah tinggal tahan makan ya lapar ya. Tapi laksanakan saja, tidak apa-apa. Sholat karena ingin surga ya tidak apa-apa. Sholat karena ingin mendapat pujian dari orang-orang ya tidak apa-apa juga. Laksanakan saja sholatnya. Toh lama-lama juga jika kita terus istiqomah melakukan sholat itu, lama-lama sholat kita itu akan sampai pada puncak cinta. Begitupun dengan menulis, begitupun dengan profesi lain, misalnya profesi guru ya. Profesi guru pada awalnya saya yakin di hati para guru-guru di sekolah atau dosen, mereka pasti mengharapkan uang dari hasil mengajarnya, dan itu tidak salah, itu harus ya, karena dia juga hidup. Yang guru itu bukan malaikat yang tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Tapi toh jika terus dia mengajar, terus dia membaktikan dirinya sebagai guru, lama-kelamaan niat ingin mendapat uang itu bahkan akan tertutup. Karena rasa cinta mengajar, karena sudah cinta menjadi guru. Hingga akhirnya tak sedikit guru yang bahkan memberi fasilitas kepada murid-muridnya untuk belajar dari hasil kerjanya tersebut ya. Jadi sekali lagi, capailah sesuatu yang tinggi dengan cara bertahap dari awal. Jika di dalam dunia kepenulisan, jika teman-teman menjadi penulis, bertahap saja. Pertama ingin mendapatkan uang, berusahalah supaya tulisan teman-teman bisa dijual. Lalu tingkatkan lagi karena ingin terkenal, buatlah kualitas dan perkenalkan kepada khalayak bahwa teman-teman seorang penulis yang hebat, seorang penulis yang beda. Dan yang ketiga, terus menulis, istiqomah menulis, lalu kita nanti akan sampai pada tahap menulis karena cinta, dan itulah makom tertinggi dari menulis ya. Paham ya? Ingat, ini penting dalam dunia penulisan. Ingin menjadi penulis bukan hanya cara membuat sinopsis, bukan hanya cara membuat dialog, bukan hanya cara membuat alur, plot, penokohan, ending yang gitu-gitu, bukan hanya itu. Tapi yang pertama harus dibangun itu ininya dulu, pikirannya. Jadilah penulis sejak dalam pikiran ya. Sebab jika pikiran kita sudah menjadi pikiran penulis, maka apa yang kita tuangkan ya itulah yang kita tulis ya. Tulisan kita akan benar-benar berasa penulis, bukan berasa seorang tukang gibah. Ya begitu ya teman-teman ya. Maaf jika sedikit belepotan. Intinya menulislah dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.